Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil seorang tokoh dunia yang luar biasa dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga mau belajar dari Mahatma Gandhi. Tuhan tolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh mengajar kami untuk kami juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, bacaan kita dari surat Roma pasal 2 ayat 21 yang bunyinya seperti demikian. Lalu bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Bapak Ibu sekalian, Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh India yang pengaruhnya sangat luar biasa. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh yang membawa India pada kemerdekaannya. Hal ini karena Gandhi yang mempelopori perjuangan rakyat India untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Gerakan perjuangannya untuk membawa India pada kemerdekaan didasari pada perjuangan tanpa kekerasan. Prinsip perjuangan tanpa kekerasan melawan penjajah didapati oleh Gandhi dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini yang menjadi dasarnya, meskipun Gandhi seorang Hindu. Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan bahwa Gandhi hampir saja menjadi seorang Kristen. Mengapa? Sekali lagi, karena Gandhi sangat menyukai ajaran Tuhan Yesus, terutama khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini yang membuat Gandhi sangat ingin mengikuti kebaktian di sebuah gereja di Pretoria, Afrika Selatan. Tapi ketika Gandhi mau memasuki gereja itu untuk ikut kebaktian, Gandhi ditolak dan tidak boleh atau tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja itu. Penolakan tersebut membuat Gandhi mengambil sebuah kesimpulan bahwa jemaat di gereja itu tidak memberi kesan bahwa mereka adalah kumpulan atau persekutuan orang beriman, tetapi lebih tampak seperti orang-orang duniawi yang pergi ke gereja untuk berekreasi dan mengikuti tata ibadah hanya sebagai sebuah kebiasaan saja. Bagi Gandhi, banyak orang Kristen tidak dapat menjadi saksi Kristus. Ini yang membuat Gandhi tidak menjadi orang Kristen dan tetap menjadi seorang Hindu yang baik. Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen tidak dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kekristenan mengajarkan tentang kasih Kristus, tapi sangat banyak orang Kristen yang hidupnya tanpa punya kasih Kristus. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita itu seringkali mengajarkan bagaimana hidup sebagai seorang Kristen.
tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita ajarkan tersebut. Hidup kita tidak seperti orang Kristen. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkataan dan perbuatan itu tidak sesuai. Ini yang membuat banyak orang tidak menyukai kekristenan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana pengaruhnya kalau Mahatma Gandhi menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbeda dengan Mahatma Gandhi. Meskipun dia bukan seorang Kristen, tapi hidupnya menunjukkan ajaran Tuhan Yesus. Hidupnya sangat Kristen. Ajaran Tuhan Yesus dipakai oleh Gandhi untuk mendasari pemikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen tentunya? Apakah kita sudah mendasari hidup kita dengan firman Tuhan? Kalau kita belum mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, mari kita dengan serius mulai saat ini menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, seperti Mahatma Gandhi yang menghidupi ajaran Tuhan Yesus dalam hidupnya sehari-hari dan juga perjuangannya memerdekakan bangsa India. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.